Saya minimal berdoa, Bapakku yang di surga, di singgah sana, di sana. Tolonglah anakmu yang membutuhkan uang. Minimal kan berdoanya, kita kan seringkali berpikir begitu kan. Betul nggak? Ya. Saya tanya. Yang penting doamu dijawab, atau yang penting bagus kata-kata dalam doa? Jawab. Saya mau tanya. Tuhan itu ngerti bahasa saudara, ataukah Tuhan melihat, ini bahasa pura-pura? Saudara, saya bersaksi, anak saya Jumat berdoa. Bam! Minggu ada orang berkata, Pak, berkat buat anak bapak berangkat ke Israel. Minggu langsung. Saya ngomong, no, kamu terima duit nih lo, giru, dilihat sama dia. Buat kamu untuk berangkat ke Israel. Tapi ini bukan duit, ini kertas, tak sobek ya, jangan sobek gimana sih? Saya latih mana lagi. Saya ngomong sama dia, lihat, kamu berdoa Yesus mendengar loh. Sejak itu anak saya ngerti, oh setiap aku berdoa, Tuhan. aku berlutut, pasti dengar. Terus dia doa lagi, kami mau ke Cina. Terus tiba-tiba anak saya, Pi, butuh uang berapa? Waktu itu butuh 2.500 US dollar. Itu angka berapa? Pokoknya kamu udah ngerti lah. Itu angka kamu udah tahu. Umurmu terlalu kecil untuk tahu. Bagaimana caranya? Seperti biasa, berlutut, sembahyang. Tenang Pi, aku berdoa. Anak kecil itu polos, imannya tuh menggapai. Kalau engkau tidak menjadi anak kecil, tidak mempunyai kerajaan surga, kata kita. That simple faith. Iman yang sangat sederhana, yang tidak perlu muluk-muluk. Tiba-tiba saya berdoa, saya dapat uang buat saya. Terus tiba-tiba anak saya berdoa, dia dapat duit buat anak saya. Sudah, tinggal istri saya. Kalau saya geli sekali. Tiba-tiba saya ngomong gini sama anak saya, Nak, kamu tuh mau berdoa buat mami gitu loh. Masa kamu pergi sama papi berdua, dan mami mau tinggal di rumah? Loh, istri saya malah minta tolong anak saya mendoakan, berdoa buat mami supaya mami bisa berangkat. Tiba-tiba anak saya ngomong gini, Mi, 3 hari lagi. Saya bilang, ngomong apa? Dia ngomong sama aku, 3 hari Mi. Kamu bilang apa? 3 hari. Ya, kamu kok bilang 3 hari dari mana? Gak tahu. Oh ini 3 hari. Makanya saya bilang, jangan menganggap enteng anak kecil. Ya, amin. Saya berkata dengan saya, nabinya ngomong loh, 3 hari loh. Kita buktikan aja. Yuk kita buktikan. Saya masih ingat tuh, jatuh hari ketiga itu jatuh hari Minggu. Pergi pelayanan keluar, hari Minggu itu saya tunggu dari pagi. Lihat nih kata-kata anak saya, 3 hari ini bener nggak nih? Ini dia benar bernubuat apa dia buat-buat? Saya ingin tahu kan saudara. Tiba-tiba jam 12 siang saya ditelepon sama orang, Pak, Bapak ke Israel, Bapak mau berangkat ke Cina ya? Sudah lunas semua Pak? Sudah. Masih ada yang belum? Belum satu. Siapa? Istri saya. Udah, saya lunasin. 3 hari. Bisa nggak saudara percaya dengan Tuhan? Iya, percaya. Kalau saudara berkata, Tuhan, kadang saudara saya bertanya, Tuhan tuh nggak tergerak karena kita nih menderita, saudara. Ya dia kasihan, tapi dia butuh iman. Iman tuh only believe. Percaya. Tuhan nggak minta muluk-muluk, percaya saja. Yang gambarnya saya ceritakan tadi loh. Kalau pagi-pagi anak saya ngemis sama saya, Papa, tolonglah anakmu itu, kamu anaknya siapa? Saudara anak Tuhan? Amin. Bapamu di surga memelihara saudara? Amin. 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 Belajar percaya. Ya. Dia tidak mungkin telantarkan saudara. Ya. Amin. Firman berkata, aku berikan kau hari depan yang penuh harapan, betul? Amin. Dia Bapa pegang kendali. Satu ayat lagi.
Kita lihat sekarang di kitab Markus, Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 5. Di Matius 8 ayat yang kelima. Saya didik anak saya berkata anak tuh harus diajari belajar. Oh, anak belajar berjalan saja, saudara mengizinkan dia jatuh nggak? Jatuh. Kalau anak saudara belajar berjalan, mengizinkan dia jatuh kan? Ya pastilah. Supaya bisa apa? Berjalan. Coba saudara tidak pernah diizinkan anakmu jatuh. Pada saat dia mulai belajar berjalan, bisa jalan nggak? Nggak bisa. Saudara mau ngajari anak saudara naik sepeda. Saudara rela nggak kalau waktu dia belajar sepeda jatuh? Ya pasti rela. Supaya apa? Supaya dia bisa kayu sepedanya. Betul? Didik anak kita. Jangan takut. Kalau jatuh pun dia tidak akan tergeletak sebab nama Tuhan menopang. Amin. Jangan terlalu overprotective gitu loh. Minta Tuhan jagai, Tuhan sertai. Didik anak saudara. Nah, sekarang kita lihat Matius 8 ayat yang kelima. Di sini ada seorang perwira dan dia bukan orang Yahudi. Di ayat yang kelima berkata, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dia ngomong, Tuhan, hambaku sakit. Dan kemudian Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, hambaku sembuh. Amin. Itu buat Tuhan Yesus, kamu keren banget. Iman. Kamu cuma ngomong, Tuhan, Tuhan, hambaku sakit di rumah. Tuhan Yesus ngomong, oke, aku datang ke rumah, aku sembuhkan hambamu. Terus jangan Tuhan, jangan ke rumahku. Loh, kenapa? Ngomong sepatah kata. Nggak usah ke rumah Tuhan, nggak layak. Nanti kalau di kitab Injil yang lain dia ngomong, aku nih nggak Yahudi, satu nggak Yahudi, dua aku nih nggak layak terima Tuhan yang agung masuk ke rumahku. Kamu nggak layak. Ngomong aja sepatah kata, bam, pasti hambaku sembuh. Saudara lihat sekarang. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada aku hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada pengikutnya, pada muridnya ini ngomong, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Tuhan Yesus kalau lihat orang punya iman, dia kagum. Yang ini loh aku tunggu. Yang ngomong, nggak perlu ke rumah, ngomong sepatah kata saja, sembuh Tuhan, pasti sembuh. Nggak usah, nggak layak kok. Yesus ya, cool man, nggak usah ngomong cool, kamu cool banget gimana? Amin. Amin. Jadi kalau Tuhan tuh mau lihat reaksi saudara, dibandingkan saudara kata, Tuhan tolong. Iya, kasihan sih, kasihan. Tapi kadang nggak tergerak. Lebih baik saudara, aku percaya Tuhan. Sampai menit terakhir sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan sekalipun, Aku tetap percaya. aku tetap percaya. Ya, amin. Tuhan berkata, bagus. Amin. Sadrak Mesak Abednego, aku percaya Tuhan bisa lepaskan aku dari dapur api. Betul? Diajak sekalipun tidak, aku nggak akan nyembah patung itu. Imannya berkata, aku tahu Tuhanku sanggup melepaskan dari dapur api. Tapi seandainya tidak, nggak akan aku nyembah patung. Iman itu. Iman itu yang menggerakkan Tuhan. Ya, amin. Makanya ada kata-kata, the just shall live by faith. Orang benar hidup karena Iman. Saya kasih satu story. Nah, waktu saya nggak panjang, hampir selesai.
Ada satu burung penangkap ikan yang ulung, namanya adalah burung pelikan. Burung ini sangat piawai, sangat jago sekali mencari ikan. Hebat lah, nature call-nya dia, panggilan nature-nya dia adalah burung pemangsa ikan yang hebat. Nyelam kadang masuk ke dalam laut, cari ikan, dan dia terbang cukup rendah di air, begitu dia lihat ikan, dia sapu diambil. Ini nature-nya dia, naturalnya dia itu memang pencari ikan yang ulung. Tapi lain burung pelikan yang ada di California, di Amerika. Saya pernah ke Amerika 4 kali. Di pesisir pantai itu, burung-burung itu males, cuma nongkrong, pepek gitu. Terus lihat ada makanan berserakan, ikan diambil dimakan. Sampai banyak burung pelikan yang di Amerika, di daerah California itu gemuk. Dia burung pelikan yang punya naluri mencari ikan yang ulung, tapi dia khusus California enggak. Kenapa? Karena di pinggir pesisir pantai itu ada tempat pabrik pengalengan ikan. Dan pabrik itu kalau ngambil ikan tuh dalam bentuk massal, pakai alat teknologi canggih kan. Kalau kita kan mengail, pakai jaring. Kalau saya enggak, pakai sonar, pakai apa, tangkap ribuan ya. Nah, tangkap, dia pilih yang bagus, yang nggak bagus dibuang di pinggir pantai supaya burung-burung itu makan. Dan itu terjadi di California sampai bertahun-tahun. Jadi burung ini akhirnya sampai kehilangan nalurinya sebagai seorang pemangsa yang ulung. Dia kehilangan naluri. Dia hanya duduk menunggu tempat pabrik pengalengan ikan buang ikan. Terus itu bertahun-tahun. Pokoknya kerjanya makan, tambah gendut, makan, terus tambah gendut. Nggak pernah cari ikan. Sampai suatu kali di daerah pesisir pantai itu habis ikan. Dan pabrik itu tutup, pindah ke tempat lain, cari tempat di mana banyak ikannya. Pindah. Saudara, apa yang terjadi? Walaupun dia punya calling sebagai seorang burung pemangsa ikan yang ulung, tiba-tiba karena naturalnya dia sudah dilatih bertahun-tahun tidak pernah memangsa ikan, dia bengong. Dia nunggu ikan. Dan ikan itu gak pernah kunjung datang. Gak pernah muncul. Ikan-ikannya dilempar-lempar gak ada. Habis. Pabriknya tutup. Dan burung gak ngerti kalau pabrik tutup tuh gak tahu. Close. Gak tahu kata close tuh gak tahu. Dia ngertinya kok gak ada yang ngasih makan dia lagi. Nalurinya pencari ikan hilang. Dan ini para ahli lihat begitu khawatir sekali. Dia cari cara bagaimana supaya burung ini gak punah. Karena saudara tahu, dalam artikel yang saya baca itu berkata bahwa burung itu rela mati kelaparan sambil menunggu ikan datang. Sampai mati ikannya nggak bakal datang. Dan banyak yang mati kelaparan. Dan ahli berkata ini kalau dibiarkan lama-lama burung pelikan ini habis yang di California. Terus gimana caranya? Mereka muter otak bagaimana caranya mengembalikan naluri call-nya dia untuk dia mencari berburu ikan lagi. Tiba-tiba ada satu orang punya ide bagus. Oh, saya punya cara. Apa? Ambilkan burung pelikan di tempat yang lain yang jago mengecari ikan. Ambil, import, ambil. Tangkepin dulu. Tangkepin, diambil dalam jumlah cukup besar, dimasukkan ke tengah-tengah burung-burung ini. Karena dia lihat burung-burung sekarang sudah pada mau mati semua. Hanya nongkrong tunggu ikan. Begitu dimasukkan situ, gabung sama mereka, burung pelikan yang ulung ini langsung dia terbang, dia turun ke laut, dia cari ikan. Ini burung cuma lihat, bengong. Ambil air. Wah, dan hebat sekali. Saya tahu, dalam waktu sekejap, burung pelikan yang mati kelaparan, tiba-tiba nalurinya muncul lagi. Dia bilang, terbang, nyelam ke air, ngambil ikan. Dan akhirnya mereka nature call-nya kembali lagi. Pelajaran apa sih? Saudara punya nature call apa? Iman. Orang benar itu hidup karena iman. Amin. Kalau imanmu nggak pernah kau latih, tiba-tiba sampai mati kelaparan pun tetap nggak percaya. Walaupun kau disebut sebagai orang percaya, nggak ada iman kepada Tuhan. Mana Tuhan? Buktinya aku berdoa bertahun-tahun nggak pernah dijawab. Aku menderita kekurangan juga nggak dijawab. Lihat orang itu juga tetap mati dengan kankernya. Lihat orang itu tetap punya tumor. Mana pertolongan Tuhan? Padahal saudara menyebut dirimu Kristen. Nature call saudara adalah
hidup karena iman. Amin. Percaya.